Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga anak-anak ustazah semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, walaupun saat ini kita semua sedang dalam kondisi tanggap darurat ya. Semoga anak-anak ustazah tetap patuh dan tetap berada di rumah dalam upaya untuk menjaga diri. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa memulai pelajaran. Untuk membaca doa dan mempersiapkan buku, silahkan pause dulu video dari ustazah. Baik anak-anak ustazah, sekarang kita memasuki subtema ketiga dari teknologi yang kita pelajarin di buku tema 7. Setelah sebelumnya kita belajar tentang perkembangan teknologi pangan dan teknologi sandang, hari ini kita belajar tentang teknologi komunikasi. Tentunya anak-anak ustazah tidak asing dengan teknologi komunikasi ya, karena setiap manusia tentunya berkomunikasi dengan orang lain. Kenapa? Karena setiap manusia membutuhkan orang lain. Kenapa membutuhkan orang lain? Karena manusia adalah makhluk sosial yang antara manusia yang satu dengan yang lainnya akan saling berkomunikasi. Kemudian kita akan memasuki tentang perkembangan teknologi komunikasi. Apa itu komunikasi? Nah, silakan anak-anak ustazah baca. Komunikasi itu adalah penyampaian pesan manusia baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, yang secara langsung itu seperti apa? Contohnya adalah dengan tatap muka. Misalnya ini, anak ustazah Royhan berkata sama Gani, Gani, kita nanti mau belanja apa? Nah, seperti itu, belanja ke kantin ya, seperti biasa. Nah, itu adalah komunikasi secara langsung. Misalnya, ustazah menyampaikan pelajaran di depan kelas, anak-anak ustazah di kelas juga. Nah, itu juga adalah contoh komunikasi secara langsung. Ada juga komunikasi secara tidak langsung. Misalnya itu pesan lewat telepon, lewat fax, lewat surat, lewat WA, ataupun seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, itulah tadi yang kita pelajari tentang komunikasi. Sekarang anak-anak ustazah buka bukunya halaman 117. Di halaman 117 ada sebuah cerita dan sebuah gambar. Perhatikan gambarnya. Di situ ada gambar Siti, Dayu, dan Lani yang sedang berkumpul di rumah di sore hari. Kemudian datang seorang bapak pos mengantarkan surat. Silakan anak-anak ustazah baca ya, halaman 117. Dan di halaman 118 juga ada teks tentang sejarah komunikasi. Nah, komunikasi itu dibagi menjadi dua, secara tradisional dan juga secara modern. Jadi sebelum zamannya ada telepon, fax, ataupun handphone, dari zaman dahulu kala itu sudah ada alat komunikasi anak-anak yang disebut dengan alat komunikasi tradisional. Alat komunikasi tradisional itu seperti kentungan, lonceng, beduk, surat yang dibuat dari daun lontar, kemudian dikirim melalui burung merpati, dan lain sebagainya ya. Sementara untuk yang modern, anak-anak ustazah sendiri sudah tahu, dan gambarnya juga ada di halaman 116. Ada handphone, telepon, surat melalui kantor pos, komputer, email, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi penjabaran tentang komunikasi. Silakan dibaca ya, anak-anak ustazah, di teks di halaman 118 ada 10 buah
kata yang bergaris bawah. Nanti ini adalah untuk tugas di halaman berikutnya. Perhatikan Nana Ustazah halaman 119. Ini adalah tugas untuk pembelajaran pertama di jam 11 kita ini, di pertemuan pertama ya. Tugasnya di situ adalah mencari kalimat utama dari setiap paragraf. Paragraf ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf dan kita telah mempelajari apa itu kalimat utama pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, setelah mendapatkan kalimat utama, di sini dibilang ide pokok suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Karena itu Ustazah minta anak Ustazah untuk membaca dengan suara, ya benar, suara sunyi. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap paragraf. Lihat, tiap paragraf. Ini udah pernah kita bahas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ide pokok adalah gagasan utama dari bacaan. Nah, jadi selain kalimat utama, di dalam sebuah bacaan juga ada namanya ide pokok. Setelah mengumpulkan kalimat utama dari tiap paragraf, maka dapat diketahui bahwa ide pokok dari teksnya adalah, nah, setelah Ustazah baca ini semua, apa ide pokok yang mau disampaikan di sini? Tentang apa? Nah, seperti itu ya. Silakan dijawab halaman 119. Untuk tugas di pembelajaran ketiga dan keempat nanti akan Ustazah terangkan di video selanjutnya ya. Ini masih ada kelanjutannya. Ini tadi yang Ustazah bilang, kalimat-kalimat yang bergaris bawah ini silahkan dituliskan di dalam kolom pada halaman 120. Kemudian anak Ustazah buatlah kalimat dari kata-kata yang telah anak Ustazah tuliskan di dalam kolom di atasnya itu. Demikian untuk tugas bahasa Indonesia pada pembelajaran pertama di jam 11 tematik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.